Kata Allah dalam ayat Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kau udah dekat denganku, kata Allah, aku juga akan dekat padamu. Apapun kau minta aku kasihkan. Jangankan cuma rizki, yang nggak ada yang lebih dari itu bisa aku kasih, kata Allah. Kalau Allah mau, Pak. Jadi jangan usah merasa, Ustadz banyak kawan-kawanku, banyak bapak tuh yang sholat tiap hari, kok susah juga. Karena sholat itu bukan harus jadi kaya. Jangan kira orang yang sholat itu udah asli kaya. Enggak. Karena tidak ada jaminan sholatlah kau, setelah kau itu sholat kau jadi kaya. Enggak. Tapi kata Allah, beribadahlah engkau kepadaku, bersolatlah kau kepadaku, aku berikan ketenangan. Yang kita cari itu kan bukan kekayaan, tapi ketenangan. Berapa banyak orang kaya tapi nggak tenang, betul nggak Bu? Tiap malam gelisah aja bawaannya, nggak tenang. Omahe gede Pak, bendino nggak iso turu. Ngopo? Wedi di maling Pak. Bojone bali, kangkang apa? Pintu depan aku kunci, udah. Pintu samping, udah. Lanjutkan. Jikalau penduduk negeri itu, kata Allah, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Makanya Ibu, Pak, cuman dua kuncinya kalau Allah mau jauhkan bala dari negeri kita ini. Apa diminta Allah? Beriman dan bertakwa. Sekarang orang Bu nggak peduli lagi sama iman, kau tengok. Mana halal, mana haram, sikat aja, yang penting dapat. Mana lagi peduli mana yang betul, mana yang salah. Yang penting mereka dapatkan. Padahal mereka lupa kepada Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Makanya alhamdulillah saya bersyukur di wilayah negeri ini Pak Sekdes masih banyak membuat kegiatan Islam, itu saya anggap jempol Pak. Karena udah mulai banyak orang gak mau. Di samping Covid, mereka banyak yang udah membid'ah-bid'ahkan. Isra Mi'raj gak ada, haram, bid'ah. Maulid, bid'ah. Muharram, bid'ah. Macam dia panitia neraka aku tengok. Kau sini neraka, kau neraka. Ya Allah. Padahal maaf, buat kegiatan seperti ini coba kita lihat Pak. Betapa meriahnya orang menyambut Isra Mi'raj serta menyambut bulan suci Ramadan. Ya, walaupun banyak kita yang dapat ujian tapi tetap bersabar. Banyak orang yang udah mulai gak sabar Pak. Gara-gara Covid ini banyak bapak-bapak curhat. Ustadz, iya Pak, semenjak Covid ini Ustadz susah kali kami Ustadz. Ya semua kayak gitu Pak. Bukan cuman bapak aja. Tapi sekarang semenjak Covid istriku udah pandai jualan Ustadz. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah apa Ustadz? Orang semua yang di rumah dijual kok Ustadz. VCD, TV, kereta, rumah. Ini aku pun kalau laku dijual sama laki bini Ustadz. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setengah jam ke depan. Ini kita udah 9:30. Kita usah lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Baik. Bicara tentang Isra wal Mi'raj. Saya yakin kita semua sudah hafal, bahkan kaji betul. Tiap tahun Pak Sakdes bilang tiap malam orang peringatan Isra Mi'raj. Untung winginane enggak eneng malam Jumat. Ngerti ae wong iku, Pak. Anak-anak guyu pula iku. Aku ndeloki wajah anak-anak tuh ketawa juga dia. Dalam hatiku batin ngerti apa enggak wong iki ngono kan. Dia nggak tahu malam Jumat itu sunnah. Malam yang lain wajib. Jangan pula cuma malam sunnah aja dia tahunya. Isra wal Mi'raj dari dua kata. Isra, Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan. Jadi kalau melakukan perjalanan namanya Isra. Tapi janganlah pula ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bentar lagi kan puasa. Ayolah kita yuk ke Sembayang ngapain? Isra. Jalan-jalan. Ya nggak gitu juga. Isra itu perjalanan, tapi penempatannya beda. Isra itu mana Ustadz? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diawali dengan ayat yang kita bacakan tadi. Surah Bani Israel ayat pertama. Yuk kita bahas sedikit.
Subhanalladzi, maha suci Allah. Kalimatnya dengan kalimat diawali memuji Allah. Tidak ada yang lebih suci kecuali Allah. Kalau membandingkan dengan diri kita, nggak ada apa-apanya, Pak. Maka kita jangan sok suci, jangan sok pandai, jangan sok hebat, merasa paling mulia. Belum tentu. Pak, Bu, mohon maaf ya. Kita ini mulia di depan orang. Kita ini baik dilihat orang. Itu bukan karena amalan kita. Bukan karena kita banyak perbuatan baik. Enggak. Jadi dari mana Ustadz? Karena Allah masih sayang. Allah masih menutupi aib-aib kita. Kalau Allah buka aib kita, Pak, jangan tanya lah. Kita tadi satu harian ada buat dosa. Tapi hari ini malam ini nggak nampak. Begitu sayangnya Allah buat kita, Tuhan. Coba kalau Allah buat sekali kita bikin dosa, timbul kutil di sini. 2 dosa, 2 kutil. 3 dosa, 3 kutil. Begitu ada Isra Mi'raj, nggak mau kita datang. Kenapa? Muka udah berkutil semuanya. Padahal Allah buat. Tapi kita nggak dibuat begitu sama Allah. Allah tuh sayang, kita kelihatan masih baik, masih cantik, masih hebat. Karena Allah tutupi dosa-dosa kita. Apa jadi yang harus kita lakukan? Jangan merasa diri lebih hebat. Tuh dan timbulnya penyakit hati, sombong. Oh aku Ustadz, akulah yang paling sering ke masjid ini Ustadz. Kalau bukan aku datang ke masjid nggak ada yang orang. Oh nih mulai sombong. Ustadz, akulah yang paling banyak bersedekah Ustadz. Kalau soal sedekah jangan tanya. Coba lihat tuh. Namaku besar-besar di situ. Ada orang bilang, Ustadz, jadi kalau sedekah dibikin namanya sombong. Belum tentu juga. Ada orang dibuat namanya di situ. Ibu Hajah Paini, 1 juta. Sombong. Belum tentu. Ada orang, Bu, dibuat hamba Allah. Tapi sombong. Aku kalau sedekah, mana pernah aku buat namaku. Aku bikin aja hamba Allah. Pokoknya tengok aja di situ. Kalau ada hamba Allah, akulah itu. Tapi yang besar ya, yang kecil itu bukan aku. Yang besar-besar itu hamba Allah. Aku bukan sombong, supaya orang nggak tahu itu aku. Tapi dibilang kemana-mana. Makanya nggak apa-apa sama ketua pembangunan. Buat sama ketua perluasan tanah. Nah ini namaku, buat aja di situ. Siapa dibuat? Buat Hajah Pupaini 50 juta umpamanya. Oh sombong? Belum tentu. Karena apa? Ikhlas dan ria itu tipis perbedaannya. Makanya nggak usah takut tentang ibadah. Biarpun ibu sholat tengah malam nggak ada yang tahu, nggak apa-apa. Tapi Allah tahu. Sedekah ibu banyak, nggak ada yang tahu, nggak apa-apa. Tapi Allah tahu. Ini kadang kita kan Bu, gara-gara medsos ini, asal sikit-sikit nampak Quran foto, cepret. Alhamdulillah ya Allah selesai 1 juz. Hashtag baca Quran. Nah, gitu tuh. Jam 1 malam, 1:30, foto sejadah, cepret. Ya Allah, nikmatnya sholat malam. Hashtag Qiyamul Lail. Kayak Islami, betul. Padahal ria. Pak, saya kebetulan bawa jamaah ke Mekah. Disitulah ternyata Indonesia itu paling terkenal. Karena apa? Selfie-nya. Sambil nangis cium Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarikal. Gimana tuh? Ustadz udah sombong. Jangan juga suzon. Siapa tahu dia bikin untuk pribadi dia. Gitu loh. Jadi artinya apa? Jangan sombong. Orang kaya dengan kekayaannya sombong. Maaf, kurang apa kayaknya Korun. Ibu, Korun itu hartanya berlimpah. Sampai yang bawanya pun pakai ratusan unta. Sombong. Mati. Firaun. Kurang apa jabatannya? Sombong. Mati. Ada orang cantik Bu. Allahu Akbar. Asal maju cantik. Mundur cantik. Pokoknya maju mundur cantik dia. Tapi kalau diam jelek. Mati juga Pak. Pak Sekdes ada dulu di kampung kami Kembang Desa. Dia paling cantik. Saya ini orang Simalungun. Tinggal di Kabupaten Simalungun. Paling cantik dia. Tapi dulu. Begitu sekarang umur 70 tahun. Dulu waktu gadis. Senyum orang suka Pak. Karena ada sumpipitnya. Siap senyum dia keluar masuk, keluar masuk. Sekarang senyum masuk nggak keluar keluar lagi.
Jadi apa yang mau disombongin? Makanya syairnya kan betul. Orang kaya, orang miskin, ibu-ibu, bapak juga, ustadz. Ya Allah, keras sekali. Kayaknya dendam betul orang. Belakangan. Ustadz ke belakangan. Soal mati, semuanya kita mati. Makanya kalimatnya subhanalladzi maha suci Allah. Lalu apa Ustadz yang harus kami lakukan Ustadz? Perbanyak beristighfar, minta ampun agar sombongnya reda. Tengah malam duduk. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Istighfar. Karena kita sadar kita ini banyak dosa. Bu, yang paling itu sering itu dosa apa coba? Yang kita nggak sadar, kadang yang paling sering itu dosa mulut. Aku bukan nyeritai Ustadz, cuman teringatnya. Sama itu. Ketupat sama lemang sama-sama dari mulut. Mengupat sama mengenang sama-sama dari mulut. Sama dosanya. Aku bukan mengupat Ustadz. Kebetulan kemarin kami wirid akbar. Jadi wirid penutupan. Kami makan tempat ibu itu. Disediain lontong. Alhamdulillah. Enak Ustadz. Cuma asin kali. Aku bukan nyeritain. Cuman teringatnya aja. Sama itu. Datang yang satu bilang. Aku kalau asinnya pas. Cuman kuahnya nggak ada. Yang satu bilang. Aku nggak perlu kuah kak. Memang aku lebih suka kering. Cuman kerupuknya pun nggak eneng. Yo, hibah tuh. Nyeritain orang tuh. Aku bukan nyeritain kami Ustaz, cuman teringatnya aja ini. Sama itu. Datang yang satu bilang, untung aku gak makan lontong. Kakak makan apa? Aku makan soto. Cemana kak? Alhamdulillah. Cuman itulah 15 kali ku aduk-aduk. Cuman toge yang naik. Gak ada dagingnya, memang pelit alibah itu. Aku bukan ceritain. Cuman teringatnya aja. Serupoi ku. Jadi gimana Ustaz? Ayo mulut, jaga. Ustadz, aku alhamdulillah Ustadz semenjak Ramadan ini aku tutup mulutku Ustadz. Gak mau nyeritain orang. Sarang mulut ditutup. Batin. Duduk depan rumah, lewat orang cari bukaan. Laki bini boncengan. Batin. Lakinya ganteng, bininya koelek kali. Oh. Batin pun dosa tuh. Bayangin tuh. Berarti kita gak luput dengan dosa, betul gak? Coba tunjuk tangan di sini yang gak ada dosanya. Tunjuk tangan. Yang ada dosanya tunjuk tangan. Cuman bapak itu aja. Yang lain yang gak tunjuk tangan berarti banyak kali dosanya. Insya Allah tuh. Dosa kita ini banyak. Maka awali dengan kalimat subhanalladzi maha suci Allah. Kita ini gak ada apa-apanya. Setuju? Yang kedua. Bi'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah angkat Rasulullah berjalan tengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna aulah, agar Allah perlihatkan kebesaran Allah. Enggak masuk logika, Pak. Muhammad tuh bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, enggak logika sepertiga malam. Tapi kenapa bisa? Karena Allah. Pertanyaannya kan begini, kenapa Rasulullah tuh dibawa jalan-jalan? Kenapa Rasulullah malam tuh dibawa beliau? Rupanya Pak, bulan Rajab itu bulan kesedihan bagi Rasul. Dia ditinggal oleh istrinya, Khadijatul Kubra. Ditinggalkan oleh pamannya. Dan diboikot hari itu. Akhirnya dia sedih, menangis. Maka di situ Pak, nangis itu boleh. Kalau ditinggalkan keluarga tercinta, nangis boleh. Cuman yang gak boleh itu meratapi. Haram. Nangis boleh Ustaz, nangis boleh. Kalau nggak nangis pun orang pun heran juga ya kan Pak. Meninggal umpamanya lakinya Bu. Datang orang, oh kak, iya. Katanya abang meninggal, iya. Ninggal pula abang kau tuh. Anto kacau kali aku nengok abang kau, ninggal pula. Stres gue rasa kakak. Nangis Pak BKM. Cuman nangisnya, ya ada yang nggak boleh meratapi. Jangan nanti meninggal lakinya, bang.
Kenapa lah bang meninggal duluan bang? Ingatkah dulu kita di kampung naik kereta masuk paret bang? Itu meratapi. Haram. Bu, suami nih kalau istrinya meninggal nangis. Cuman beda. Nangisnya itu tidak seperti wanita berlarut-larut. Nangis cuman nangisnya itu sedih aja. Jenazah istrinya terbujur kaku. Dia pun nangis ditutup gini. Ya Allah. Sambil dibuka gini. Mana gantinya ini? Golek ganti nih pak. Itu suami-suami sana. Kalau sini mah insya nggak jauh beda biasanya. Masya Allah. Makanya ibu maaf ya bu ya. Ini mohon maaf. Jangan ibu pikir ini kami ini ibu kami seujon, jangan. Kami ini sayang. Cuman kami nangisnya itu nggak berlebihan. Coba kalau wanita nangis pak. Allahu Akbar. Suaminya di situ terbujur. Dia kan nggak bangkit dari duduknya. Nangis saja. Ambil Yasin, bukanya Yasin. Wal Quran. Datang orang, Kak, Dek, abang kau meninggal, Dek. Buka pok pingsan. Kasih minyak angin, sadar lagi. Gak berapa lama datang tamu dari jauh. Kak, Dek, tengok abang kau meninggal. Cek buka pingsan lagi. Kasih minyak angin, sadar lagi. Bayangin pak, wong sing layat, wong oke, 30 orang, 30 orang layat. Apa nggak bolak-balik pingsan, sadar. Kasih minyak angin, sadar lagi. Pingsan lagi, kasih minyak angin, sadar. Minyak angin sebotol pentek pak. Terakhir bukan cuma mata yang bengkak, bibirnya bengkak sama ini. Sama ini bibir kawan tuh. Terakhir tanya itu yang bengkak matanya apa bibir ya? Dua-dua bengkak tuh. Mata bibir, Masya Allah. Bu, jangan ibu pikir kami nggak nangis-nangis. Hanya saja beda nangisnya. Makanya kalau udah tahunya kita tuh bakalan mati, apa kali yang mau kita bawa? Nggak ada. Maka ibu kalau punya duit, nggak usah sih disimpan-simpan. Ini kadang dapat duit beli cincin. Berapa duit beli cincin. Ada pembangun masjid nggak mau sedekah. Padahal nggak dibawa mati. Terakhir 5 cincinnya. Asal jalan gini aja. Tanya orang mau kemana bu? Mau ngaji. Di mana? Sana. Terakhir mati pak. Datang lakinya diambil satu-satu. Hari ketiga dijual untuk modal. Nah coba tahu ibu. Jadi udah tahu kok malah disimpan-simpan pak. Sujon kali orang nih pak. Padahal maaf ya bu. Ibu kami nggak seburuk yang ibu pikir lah. Orang udah dari lama kami rencanakan kok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya yuk Rasulullah bersedih nangis. Lalu dibawalah Rasulullah. Kemana? Peristiwa Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan besarnya begini. Kenapa Rasulullah itu tidak dibawa aja ke Mesir, ke Turki, jalan-jalan. Kenapa dibawanya itu dari masjid ke masjid? Sekarang artinya. Kenapa dari masjid ke masjid? Supaya Allah mau tunjukkan kita ini jangan pernah jauh dengan mas. Ya Allah bu, dibuat oleh ketua perluasan masjid tadi. Ini kesempatan baik bagi kita. Bayangin, saya tadi udah bisa membayangkan kita beli tanah. Di tanah yang kita bayarin itu ada orang sujud minta ampun depan Allah. Berapa banyak fadilah yang bisa kita dapat. Falakum ajrun khairum mamnun. Tidak akan putus diberikan oleh Allah pahala bagi kita yang pernah meninggalkan itu. Setuju bu? Setuju nggak bu? Pak setuju pak? Mulai sekarang ayo azamkan niat bersedekah untuk masjid. Supaya apa? Masjid ini adalah rumah Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bayangin. Bu, 2004 itu gempa bumi. Tsunami di Aceh. Ada masjid dekat laut Ulele. Selamat masjid itu pak. Peristiwa banyak gempa masjid selamat. Di Aceh masjid aman. Di NTB masjid selamat. Di wilayah mana lagi? Banyak masjid-masjid yang selamat, Pak. Allah mau tunjukkan ini rumah Allah. Mau kita bangun ini rumah Allah. Makanya alhamdulillah kalau masih ada orang mau bu minta sedekah buat kita.
Nah, ini dijalankan kotak infak nih. Jangan nanti kotak infak ini dijalankan pura-pura zikir pula ibu tuh. Begitu kotak infak jauh, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas depan dia, astagfirullah, astagfirullah. Udah jauh, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman jangan pernah takut. Ya, pokoknya jalankan kotak infak ini. Kalau belum kurang Pak, jalankan sekali lagi. Datang ibu tuh sedekahnya senyum aja rupanya. Nah, baik. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar kita jangan pernah lupa. Allah tuh menciptakan rizki kita banyak, memberikan kita rizki agar kita bisa beramal, beribadah. Bu, kalau belum bisa menginjakkan tanah ke tanah haram, jangan pernah takut. Kenapa? Karena Allah tuh maha kaya. Allah tuh maha kaya. Kalau soal rizki jangan pernah Pak, kita anggap rizki kita ini dari pekerjaan. Enggak. Selama ini kita simpan, belum tentu. Berapa banyak orang Pak kerja tapi nggak ada gajian, habis bayar utang. Saya kadang heran lihat orang. Ada orang kerja mati-matian tapi ibadah ditinggalkan Pak. Padahal dia tahu rizki itu Allah yang menentuin. Kita tidak tahu di mana letak rizki kita. Tapi rizki itu tahu di mana kita berada. Saya ulangin. Kita nggak tahu di mana letak rizki kita. Tapi rizki itu tahu di mana kita berada. Cicak, tahu ibu cicak? Cicak itu makanannya apa? Nyamuk. Sekarang saya mau tanya, cicak yang nyariin nyamuk atau nyamuk yang datengin cicak? Iya Pak. Kalau nggak percaya kita tes. Cicak di dinding. Diam. Datang seekor kop, lalu ipandi semuanya. Bayangin, cicak itu diam di dinding. Nyamuk tuh yang datang. Kalau udah rizki Pak, datang Pak. Bu, kan pauk juga nyamuk tuh. Udah tahu dia mau dimakan, datang aja dia. Tapi kalau udah namanya rizki, Allah yang tentuin. Jangan pernah takut. Ini banyak orang yang ku tengok takut betul dengan rizkinya. Yang mau kita makan aja belum tentu rizki kita Pak. Kalau belum masuk ke mulut. Begitu mau dimakan, kesampluk, jatuh. Kayak ada kawan kami kemarin. Makan risol tuh gini caranya. Apa? Biar supaya nikmat makan dulu cabenya. Begitu digigit cabenya, mau dimakan risolnya, kesampluk, jatuh. Terakhir makan cabe aja dia. Maka nasihat saya kalau makan risolnya dulu baru cabenya. Oh, itulah peristiwa Isra. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, inilah intinya. Apa itu? Mi'raj. Naiknya Rasulullah dari langit pertama hingga ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Apa yang dia dapat? Perintah ibadah salat. Anak-anak remaja kalau boleh jangan hanya buat kegiatan di masjid, tapi awali dengan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Sekarang banyak orang sering ke masjid, apalagi masjidnya pakai AC. Ini kalau nggak ditutup nih, AC-nya dingin di dalam. Kalau nggak percaya nanti habis bulan Ramadan, nggak usah habis lah, di bulan Ramadan ini masjid pasti rame, apalagi pada zuhur. Berubah fungsi jadi puskesmas. Pusat kumpulan orang-orang lemas terkapar. Ada masjid Al-Jihad namanya Pak. Kebetulan saya sering di situ. Itu masjid ba'da zuhur. Wallah mau lewat pun kita payah. Manusia terkapar semuanya. Karena masjid itu nyaman Pak. Makanya buat nyaman di masjid Pak BKM. Mohon maaf nih. Kalau ada anak-anak banyak ke masjid. Jangan suka dimarahin. Tapi dikasih tahu, jangan ribut ya, jangan ribut. Kalau mau sholat, jangan ribut. Iya Pak. Nanti kalau ada yang paling diam, nanti Bapak kasih hadiah. Bapak ada mata-mata Bapak di sini, gitu Pak. Supaya mereka jadi diam. Ini mohon maaf nih, banyak kali BKM itu yang kadang, cari ribut kalian. Mama mana? Pak datang Pak. Ayahmu? Nggak ada, pulang. Ribut aja ke di masjid. Terakhir anak tadi pulang, ketakutan. Besok suruh ke masjid, mau nggak Pak? Kenapa?
Ada sekarang BKM dia nggak marah tapi ditempahnya satu orang. Bodyguard. Terakhir anak tadi pun gini. Besok suruh, nak ke masjid nak. Nggak mau mak, kenapa? Ada gini di masjid. Anak tadi pun tahu Pak. Memang kadang anak-anak nih bikin kita nggak konsentrasi juga sholat. Apalagi kalau udah imamnya sholat, apalagi tarawih Pak. Begitu kata imamnya, khairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia pun mulai. Di sini suara 1, suara 2, suara 3. Amin. Gitu. Allahu Akbar. Lama pula itu. Aku batin anak siapa lah itu. Anak-anak memang begitu Pak. Memang zaman dia tuh. Memang dunia dia. Cuman dikasih tahu. Jangan ribut ya nak. Saya di masjid tadi kebetulan saya ketua BKM juga pengurus BKM. Saya bilang nanti kalau anak-anak bulan Ramadan. Siapa yang paling tertib dikasih hadiah. Begitu Pak. Supaya seneng. Siapa yang paling ribut. Nanti dikasih hadiah. Tapi bulian. Jadi mereka takut untuk ke masjid. Ribut, tapi rajin ke masjid. Karena kalau bukan mereka yang meramaikan masjid, siapa lagi Pak? Kalau mereka udah nggak mau ke masjid, lebih lama duduk di internetan, lebih lama main laptop, main handphone, main game, bakalan kiamat nih masjid Pak. Kenapa? Karena generasi muda nggak mau lagi ke masjid. Makanya biarkan, cuman diajak. Perintah ibadah sholat itu wajib, Bu. Anak 7 tahun tidak mau sholat, paksa. 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Suruh ke masjid. Sholat. Bapak-bapak mohon izin Pak, maaf izin kali. Kalau boleh Pak, jangan ada lagi kita sholat di rumah. Sholat di masjid. Laki-laki yang soleh, mereka sholatnya di masjid. Tapi lakiku sholat di rumah Ustaz. Berarti dia laki-laki soleha. Karena memang perempuan tuh di rumah. Ustadz kata ibu-ibu, kami boleh nggak sholat di masjid? Boleh. Dulu kenapa wanita dilarang Ustadz? Karena dulu takut menimbulkan fitnah. Sekarang siapa lagi fitnah nenek itu coba? Pergi ke masjid subuh-subuh, pakai telekung putih, pakai bedak dingin. Pikir orang kuntilanak udah. Masjid aja, ramaikan masjid. Karena apa? Perintah sholat itu 5 kali cuman Pak. Itu pun kita tinggalkan, mau jadi apa kita coba? Inna dina indallahil Islam. Agama yang mulia itu adalah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada lebih mengalahkan daripada Islam. Apa perintah dalam Islam? Ibadah sholat. As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Kita rajin sedekah, kita rajin puasa, kita haji bolak-balik, tapi rumahnya nggak pakai tiang, mau diletakkan di mana? Makanya Pak sholat. Ustadz, ya aku masih sering main judi Ustadz. Sholat. Ustadz, aku ibu-ibu ini masih sering buka aurat Ustadz. Sholat. Aku Ustadz masih sering minum khamar Ustadz. Sholat. Kok gitu Ustaz? As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Pertama dalam ayat Al-Quran. Aqimus sholah. Dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah. Siapa yang mendirikan sholat. Dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nanti suatu saat dia malu. Dengan dirinya yang rajin sholat. Tapi masih mau minum khamar. Dia malu pada dirinya. Dia rajin sholat. Tapi masih menunjukkan aurat. Ini udahlah minum khamar. Berjudi. Pakai keluar mana-mana pakai celana pendek. Nggak sholat. Nauzubillahi min dzalik, Pak. Makanya perintah sholat itu nggak ada Pak. Kalau kita tidak sanggup sholat berdiri. Duduk. Duduk nggak bisa. Berbaring. Berbaring nggak sanggup. Gerakan. Gerakan nggak bisa. Isyarat. Kalau isyarat nggak sanggup, laporkan ke STM. Biar diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti udah wafat kawan. Berarti sudah mati. Artinya ada orang Islam
balik, sehat, nggak sholat, berarti dia kayak jenazah mayat yang berkeliaran, Pak. Ibu mau nggak tidur sama jenazah? Enggak. Bapak mau nggak tidur sama mayat? Enggak. Ibu mau nggak di rumah itu miara jenazah dan mayat? Kalau gitu perintahkan mereka sholat. Nggak ada lagi alasan, Pak. Pak, kita sebagai suami, kita sebagai ayah nih, tanggung jawab kita bukan cuma diri kita. Ajak keluarga kita, istri anak kita ajak. Ibu-ibu, kalau suaminya yang nggak sholat, ibu cukup mengingatkan. Itu bedanya. Kalau kita, Pak, kita ceramahi wanita-wanita, istri-istri, anak-anak kita. Tapi kalau ibu-ibu jangan diceramahi, tapi diingatkan. Jangan pulang dari gini sampai di rumah ibu bilang sama suami, bang bangun duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditempelengnya ibu nanti. Jadi gimana Ustaz? Diingatkan. Azan subuh, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bangun nih, oh bang, udah azan lah bang. Males, bang ke masjid lah bang. Nggak mau, bang, masjid yuk bang. Bawa anak-anak kita ke masjid. Ayo rame-rame yuk bang. Bu dirayu. Abang mau pakai sarung apa biar ku ambilkan? Cap mangga, cap kuini, cap bacang, cap dondong, ada. Gajah duduk, gajah berdiri, gajah jongkok, gajah nungging pun ada. Abang kalau pakai sarung, pakai teluk belanga, ya Allah makin ganteng. Seneng kali aku bang nengok abang. Kayak ingat masa kita harus menikah dulu bang. Kau pun mari berangkat. Kau di rumah aja. Iya bang. Jangan lama-lama ya bang. Ku bikinkan serapan nanti sama bang. Seneng bu. Ini kadang kita ini pak. Ke masjid direpeti pak. Begitu aja. Bang masjid bang. Masjid. Tobat bang. Tobat. Udah tua loh bang. Udah tua. Malu kali aku punya laki kayak abang. Udah tua nggak tobat-tobat. Udah pensiun. Rambut udah putih. Lagi mati. Kata lakinya, kau doakan aku mati macam mana? Aku bukan doakan abang mati bang. Tapi kau tengok tuh bang, tetangga sebelah tua leman tuh rajin kali ke masjid. Kata lakinya, kau kawin aja sama waleman itu. Insya Allah. Diingatkan. Pak, kita yang laki-laki ini juga sholat tuh jangan seronok lah pak. Jangan sembrono. Ini mau ke masjid, udahlah nggak apa-apa orang yang penting ke masjid. Pakai kadang sarung, pakai baju kaos. Kalau kaosnya polos nggak apa-apa. Ini betulisan. Baju partai. Bapak konsentrasi. Yang di belakang ngasihin bacai aja katanya. Iya kalau partai mending. Bajunya kamput. Allahu Akbar. Kamput mabuk awan itu. Janganlah pakai baju kaos pak. Baju seragam kayak gini kan bagus dia. Orang pun jadi konsen. Ini kadang nggak bajunya banyak tulisannya, dah gadung ngetop, mata lae kata, ya Allah tahu pula dia nengok aku. Biarkan, ibu-ibu mohon maaf, ini saran aja. Kalau nanti ibu mau pergi tarawih, ndak usah dipakai telekung yang cantik itu, telekung yang manohara, yang banyak motif-motifnya, banyak pernik-perniknya nggak usah. Kenapa? Saya khawatir ibu konsentrasi yang di belakang asik nengokin aja. Allahu Akbar. Cantik kali lah telekung ibu nih. Gimana dia beli ini? Kurasa online beli dia ini. Yang satu mikir juga, paling 4 kali bayar ibu ini. Mau 10 kali bayar ya terserah. Bu, terus beli sejadah tuh. Jangan terlalu banyak motif gambar-gambarnya. Tuh kayak gini pak. Apa enggak bayang-bayang aja mata awak. Allahu Akbar. Ini gambar mawar apa melati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah melati nampaknya ini. Tapi kalau melati kok ada kuning-kuningnya. Oh mawar ini nampaknya. Ya kana abu dua ya kana stain. Tapi cantik gambarnya memang betul ini. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Tapi kalau bunganya cantik bisa juga laku nampaknya nih. Empat kali firman inna sanyaka wal abtar. Allah umat janda bolong rupanya. Coba mikirnya kemana-mana pak. Jadi gimana Ustaz? Cari yang polos, bagus. Ibu-ibu memang gak sholat Jumat kan, tapi ibu bisa dapat pahala sholat Jumat. Gimana caranya Ustaz? Bapak tuh kalau mau ke masjid, sediakan baju baru untuk bapak tuh. Bukan baru dibeli.
baru di laundry, baru dicuci. Pakai kan. Saya kalau mau sholat Jumat begitu tuh. Pakai pakaian baru saya. Kenapa? Karena saya tahu itu hari lebaran buat kita. Ibu kalau udah Jumat biar dapat pahala Jumat. Gimana Ustaz? Kalau udah Jumat tolong jangan makan, jangan masak yang makruh-makruh. Udah tahu Jumat, masak jengkol, masak pete. Laki pulang dari kerja sampai di rumah makan. Begitu makan lupa sikat gigi, azan, berangkat ke masjid. Sholat paling depan. Waladhdallin, amin. Pingsan orang semuanya. Bu, kalau udah Jumat, terus cucikan sendalnya. Tiriskan depan pintu. Supaya suami tadi pakai sendal baru ke masjid. Ini kadang enggak. Laki tadi nyari sendal pun bening. Oh mak apa? Sendal pun mbon nandi. Nang Arab tak rasa. Tengok enggak eneng. Iki sendal anak-anak kabeh kok. Pinggir-pinggir. Rupanya sebelah-sebelah. Tapi karena udah azan wis pakai aja lah. Situ Medan, satu Jakarta. Coba. Berangkat ke masjid. Sampai ke masjid. Pulang. Cari nggak ada lagi sendalnya. Ada sepatu orang. Sikat aja sepatu. Pergi pakai sandal jepit. Pulang pakai sepatu kulit. Bininya nanya. Loh bang. Abang tadi kan pakai sandal jepit. Pulang kok pakai sepatu kulit. Berarti berhasil lah sholat Jumat abang. Kepala otak aku tuh berhasil. Aku maleng jenengnya. Insya Allah. Ayo. Mulai sekarang Pak. Mohon maaf saya ulang lagi. Nggak ada lagi alasan lah kita tidak sholat Pak. Apa kali mau kita andalkan coba Pak. Soal rezeki nggak usah takut. Allah udah tentuin. Berapa ruginya orang pada subuh dia berangkat. Kadang nggak sholat subuh. Dia cari rezeki Allah. Tapi Allah dilupakan. Saya ulangin Pak. Dia mencari rizkinya Allah. Tapi Allahnya dilupain. Kata Allah dalam ayat Al-Quran. Fadhkuruni azkurkum. Kalau kau udah dekat denganku kata Allah. Aku juga akan dekat padamu. Apapun kau minta aku kasihkan. Jangankan cuma rizki. Yang gak ada yang lebih dari itu bisa aku kasih kata Allah. Kalau Allah mau Pak. Jadi jangan usah merasa. Ustadz banyak kawan-kawanku. Banyak bapak tuh yang sholat tiap hari. Kok susah juga. Karena sholat itu bukan harus jadi kaya. Jangan kira orang yang sholat itu udah asli kaya. Enggak. Karena tidak ada jaminan sholatlah kau. Setelah kau itu sholat kau jadi kaya. Enggak. Tapi kata Allah. Beribadahlah engkau kepadaku. Bersolatlah kau kepadaku. Aku berikan ketenangan. Yang kita cari itu kan bukan kekayaan. Tapi ketenangan. Berapa banyak orang kaya tapi nggak tenang. Betul nggak Bu? Tiap malam gelisah aja bawaannya. Nggak tenang. Omahe gede Pak. Bendino nggak bisa turu. Ngopo? Wedi di maling Pak. Bojone bali kangkang apa? Pintu depan aku kunci. Udah. Pintu samping. Udah. Pintu belakang. Udah. Kok sibuk kali kata lakinya. Sekarang lagi musim maling loh bang. Ini rumah gede kayak gini sasaran maling. Kata bininya abang pun bikin rumah kok gede-gede kali kayak gini. Aku takut. Kata lakinya tapi muncung kau yang bilang. Gede kan salah juga. Udah kecil kau salah. Jadi gimana? Gini aja lah bang. Kita tembok aja rumah kita ini bang. Supaya terjaga dari maling. Tembok 3 meter. Kasih pagar kawat taruh kaca lagi. Kata dia bang ini maling bisa lompat juga bang. Jadi gimana? Gimana kalau kita taruh CCTV bang? Tiap sudut CCTV. Sampai kamar mandi pun pakai CCTV. Bojone mandi wedi ya yang ketok pulang kowe iki. Enggak tenang. Terakhir kata bininya gini aja lah bang, kita taruh aja security bang, satpam 1 di depan, biar dia yang jaga. Betul taruh satpam. Kata bininya udah seminggu ini bang ku tengok satpam itu tidur aja dia. Kau kok tahu? Orang aku yang jaga dia kok bang katanya. Coba enggak turu Pak, enggak nyaman Pak. Terakhir gini aja Bang, gimana kalau kita beli anjing herder, kita taruh besar. Nah itu baru aman Bang. Betul dibeli anjing herder. Terakhir security-nya enggak bisa tidur, dikejar-kejar anjing tiap malam. Masya Allah, syukron. Satu-satu datang. Artinya ketenangan itu bukan dari harta yang banyak, betul nggak Bu? Banyak nggak orang banyak hartanya nggak tenang? Iya, rumahnya kecil Pak, tapi tenang, nyaman. Rumahnya nggak gede-gede kali, cilik, tapi nyaman. 5 kali 7 Pak. Setengah batu, setengahnya lagi papan, tapi nyaman. Duduk di teras. Mau nonton omahe cilik, TV ini hitam putih. Layar harus nggak eneng-eneng, kabur-kabur. Remote hilang.
Antenane wes tumbang. Ngurip ke pasar di sogrok-sogrok ini. Wes urip mereng ke kiri ini, tokok mereng ke kanan, pukul mati pula. Wes duduk di teras. Baju suaminya pakai sarung, pakai kaos singlet. Banyakan bolong ketimbang bagusnya. Lakinya duduk pakai bininya pakai baju daster sambil mukuli nyamuk. Sambil makan nyamuk tuh lupa, Pak. Nanya, "Bang, apa besok kerja di mana, Bang?" Nggak tahu. Besok kalau ada yang dapat ya Abang kerja lah. Tapi nyaman. Udah jam 11, Bang, udah jam 11 tidur yuk, Bang. Ayo tidur. Nah, kau dulu lah tidur. Masuk bininya tidur, lakinya pun keluar nyusul. Rupanya lupa kunci pintu, Pak. Jam 1:30 muni, Pak, pintunya keresak. Istrinya bilang, "Bang, maling, Bang." "Ah, mana ada maling?" Dia maling pula masuk, Bang. Mau masuk ngambil apa dia? Orang surat rumah kita udah kugadekan. Cincin kau udah kujual. Terakhir betul, Pak, masuk maling, ditengok TV hitam putih. Kata maling, wah senang belum tentu, susah udah pasti deh kayaknya nih. Wes remote nggak eneng, piye cara nguripe pun nggak ngerti kan. Dicari apa yang berharga, ditengok sepatu sebelah, Pak. Kata malingnya, kasihan kali, diambil duit ditinggalkan tuh beli sepatu coba. Neneng malingin aku gelem, Pak. Ternyata ketenangan bukan dari harta yang banyak. Jadi sholat itu bukan menjadi kita kaya, tapi menjadi kita tenang. Apabila ada orang sholat nggak tenang, berarti sholatnya yang nggak bener. Setuju nggak, Bu? Mulai sekarang ayolah. Bila perlu masjid ini jangan dikosongkan, ramaikan. Bu, orang kafir itu takut sama Islam. Kalau sholat subuhnya sama banyaknya kayak sholat Jumat. Ibu kalau mau nengok orang Islam, tengok aja hari raya Idul Fitri Idul Adha. Itu orang Islam. Tapi kalau ibu tengok orang beriman, tengok yang mereka sholat subuhnya istiqomah. Itu orang beriman. Makanya ibu kalau mau cari jodoh untuk anak, menantu, caranya gampang. Tengok mana anak-anak lajang. Tengok aja orang yang rajin sholat isya dan subuh berjamaah. Itu calon iman yang betul, Bu. Iya Ustaz, tapi kok tengok kok cuma atuk tuh yang sholat. Ah, itulah calonnya. Terus nggak eneng nek ketok iku ae lah, nggak apa-apa lah. Yang penting iman calon. Ya nggak ngono-ngono juga. Atau iku mana atau duda kan lumayan. Bu, Pak, ayo nih masjid sebentar lagi sholat tarawih. Ramaikan. Di dulu masjid, Pak, ya Allah ramenya sampai ke belakang, pecahan-pecahan botol tuh. Waduh. Sini sholat berapa rakaat tarawih? 11. Ibu maaf ya, Pak. Jangan masalahkan 11 dengan 23. Nggak usah masalahin. 11 ada hadisnya. 23 ada hadisnya. Jangan kayak ibu tuh kemarin. Sana berapa Ustaz? Sana 23, Bu. 23 lama kali. Sana berapa Ustaz? Ah, kalau sana 11. 11 cepat kali. Ibu di mana? Aku nggak sholat. Mau ku cekek kan aja ibu nih ku tengok. Mau 23 jangan, 23 ada hadisnya silakan, 11 terserah, yang penting sholat. Cuman maaf, jangan buru-buru, kita sholat nih mau jangan cepet-cepet. Ada Bu di YouTube, bayangkan 23 rakaat 7 menit. Coba buka, sholat tercepat di dunia itu 23 rakaat 7 menit. Cemana coba sholatnya? Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar. Tengok ke belakang, bepatahan pinggang nenek itu. Wes nggak iso bangkit nih. Kakek itu paten dia kali. Dia duduk aja udah gini aja dia nunggu pasti sampai kau nih kayaknya. Atahiyatul gini aja dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Orang berdiri dia balik lagi gini. Udah nunggu aja dia. Pasti sampai, semana pun pasti atahiyatul, Pak. Cinteni aja lah. Daripada batangi pinggang patah ya kan. Cinteni aja ini atahiyatul. Pak, janganlah cepat-cepat. Kalau udah cepat-cepat, pasti Bilalnya ngikut cepat. Apa kata Bilal? Soalnya cepat kejut. Apa cuma mejut. Toko makmum alalale. Boleh, tapi jangan terlalu cepat. Lambat pun boleh, Pak. Jangan lambat kali pula. Iku pun masalah pula, iku nek lambat kali. Terakhir imamnya maju ke depan, ditengok soft, lurus dan rapatkan. Makmumnya batin mampus gitu.
Wis nggak enak perasaanku ndelok ngene iki. Wis arep metu, aku nang tengah pula. Delok ketua BKM. Gelisah, geser sana, geser. Iku baru saf, belum takbir. Wah, sudah saf lurus baru angkat takbir imamnya. Allahu Akbar. Makmun mampus. Neng ini jam piro siap ini. Aku buka puasa nggak mangan. Lap metu mertua aku nang buri. Aku nang tengah sumpah sisuk nggak gelemennya aku nang ngene iki. Nek ngene carane nggak jelas gitu ae iki. Merepet terus tuh, Pak. Tapi karena udah wis lah terlanjur wis lah 2 rakaat ae lah enggak apa-apa. Allahu Akbar. Begitu baca Fatihah, Pak, lama betul. Begitu waladdallin. Apa kata mamanya? Amin. Wes nggak enak lah pokoknya. Rupanya betul, Pak. 2 rakaat 15 menit. Uang salat tarawih kok 15 menit 2 rakaat, Pak. Begitu kena ujung fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Dia bilang, udah pulang semua. Loh. Kok balik kabeh? Tinggal Bilale nang isor nang buri sito, Pak. Loh, kok balik? Ngomongnya Bilale, balik kabeh, Pak Imam. Loh, kok balik? Wong Riko pun suwi kali kok. Aku maksudnya kan men khusuk. Khusuk sih khusuk. Wong kesuwen wis ngelek kabeh, Riko pun suwi. Jadi Bali, ya Bali lah Pak Imam. Riko kok nggak Bali? Orang dibayar Pak Imam. Lah dibayar Bali juga rupane nenek. Makanya bayarin nang buri kabeh, Pak. Termasuk ustaz kan buri kabeh bayarannya. Nek dhisekan wis balik kabeh lah saate. Makanya Pak, mohon maaf, jangan terlalu membuat orang gelisah. Salat wajib berjamaah. Mohon maaf nih, maaf. Imam tuh harus paham tentang makmum. Kalau salat sendiri jangan panjang-panjang. Kalau salat berjamaah jangan panjang-panjang. Kalau sendiri lantak 2 juz pun enggak apa-apa. Orang enggak konsentrasi. Allahu Akbar. Itu kalau apalagi di depannya ada tulisannya, dibaca semua itu. Uang kas 25.000. Untuk khotib Jumat, cepek limpul. Kok cepek limpul ya? Iki 200 biasanya iku. Kota impak 1 juta. Oke, kota impak keto. Itu semua dibaca tengok nih. Iki ngecete api. Orang baca dia nengoki aja. Iya ayatnya apa? Udah habis yang ditengok, ayat belum habis. Terakhir tengoknya Pak Imam, sarung gajah duduk. Makanya Pak, ilangan supaya kita konsentrasi, jangan terlalu lama. Ayo salat tarawih berjamaah. Habis tarawih tadarusan, tafadhol, mulailah baca Quran. Ustaz, aku baca Quran 1 malam 1 juz. Nggak penting. Kok gitu Ustaz? Biarkan dia 1 ayat 1 malam, tapi continue. Mak, keren kali bahasaku kan. Apa itu? Rutinitas. Baca Quran itu nggak penting banyak-banyak, Bu. Ambil Quran tuh walaupun cuma 1 ayat yang penting baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim. Boleh Ustaz, boleh. Besok baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Shadaqallahul azim. Boleh. Cuman ini bedangki kali. Kikir. Wong Jawa ngomong apa, Pak? Pokoknya kikir lah, buntut gasiran, kayu laut. Boleh, tapi jangan terlalu singkat. Jangan terlalu sedikit. Mulailah, Bu. Sekarang kita malu lihat anak-anak. Anak-anak umur 6 tahun hafiz 30 juz. 6 tahun 30 juz di kepalanya. Kita coba 60 tahun juz 30 pun gak lewat kok. Sekarang malu. Saya nih Pak, anak saya nih, ini paling besar nih. Umurnya 12 tahun. Alhamdulillah hafiz. Namanya Pak, namanya. Insya Allah besarnya jadi hafiz Pak.
Guyune kok ngejek gitu ya. Iya namanya Hafiz, Muhammad Hafiz Al-Rashid. Saya bikin nama Hafiz itu biar supaya jadi hafal Quran. Insya Allah juz 30 udah selesai, mau 129. Kenapa? Karena nama itu pengaruh Pak. Coba kalau bikin nama asal aja, kalau boleh dari Al-Quran. Cuman tengok artinya, jangan asal buat Pak. Ini Ustaz mantep, apa? Namanya dari Al-Quran. Siapa Pak? Namanya Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Nah, janganlah asal buat. Ada yang ibu-ibu sok keren, ya kan? Suami istri, ibu-ibu muda, zaman milenial, bilang sama lakinya, oh bang apa nanti kalau anak kita lahir, kita bikin dari nama kita, yuk bang digabung jadi satu. Oh iya boleh. Nggak cocok. Nama lakinya Leman. Nama ibu Toibah. Digabung jadi satu, Letoy. Leman dan Toibah. Ini kan kalau jadi ustadz kan nggak enak. MC ngomong, acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah dari Ustadz Letoy. Nama itu pengaruh. Insya Allah. Bu, mulailah baca Quran. Nanti tadarusan. Bila perlu Pak, imamnya di situ depan baca Quran. Ini kadang kita baca Quran itu banyak yang lupa. Ada Pak orang baca Watini, pindah ke Wal Asri Pak. Ayatnya mirip dong Pak. Ada orang baca Wal Asri, pindah ke Watini. Wal Asr. Innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Makmumnya ngomong, "Mulari menandi." Kalau nggak hafal ayat, maaf, nggak usah jadi imam dulu. Kenapa? Takut kita lupa. Ada yang kemarin Pak, cuma 2 pula sholat, kakek itu jadi imam, maju dia ke depan. Ditengoknya ke belakang ada anak muda, kata anak muda tuh, kakek bisa imam. Siapa nenek nggak aku. Yuslah, hafal kakek, insya Allah maju. Allahu Akbar. Rupanya habis Fatihah baca Al-Kafirun Pak. Nggak siap-siap. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana bidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana bidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud. Nggak ma'bud nggak siap-siap. Anak muda ini tahu. Cemana lah nutup nyatuk nih kakek nih pikirnya. Lakum kan kek katanya. Lakum dinukum walad dolin. Cenengnya nggak hafal. Terakhir kakek itu bilang, udahlah aku pun nggak hafal. Kau lah mau maju. Makanya dari tadi aku bilang. Kalau nggak hafal nggak usah sok hebat. Woi serupane, woi sombong. Ngene-ngene aku pernah nang pesantren loh kek. Pesantren di gue, pesantren kilat. Seminggu cuman maju ke depan. Kata anak muda, saf lurus dan rapatkan. Cuman wong loro ae kok sudah rapatkan lurus. Yo tak ngomong tak imam kok ngono-ngono kok kayak katanya. Maju di Allahu Akbar. Sombong. Habis Fatihah dia bingung ayat apa aku bacain. Sing pendek ae lah pikir. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna, dia ini lali, cuman nggak ngerti ngerusin. Inna, tangannya ngene men kakekku nyambung. Inna, kakekku menengai mampus ku inna ini. Rasa no, maka jo sombong. Kakekku batin. Inna, pala kakek itu dijawab. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ada ilmunya. Sholat itu pun ada ilmunya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Inti daripada Isra Mi'raj. Pertama kita simpulkan. Rasulullah itu diangkat oleh Rasulullah. Dibawa berjalan karena Rasulullah mau ditunjukkan kehebatan Allah. Diawali dengan kalimat subhanallah. Allah lah maha suci. Kalau kita ini banyak dosa maka istighfarlah. Yang kedua, ayo ibadah yang diajak, yang diperintahkan Allah, ibadah sholat. Tidak ada lagi alasan kita tidak sholat hari ini. Kalaupun ada orang yang tidak mau sholat, maka paksalah. Maaf, kalau ada orang yang datang menghancurkan masjid ini, marah nggak Bapak Ibu? Marah. Tapi ternyata ada lebih sadis dari mereka yang menghancurkan masjid. Mereka lah yang tidak sholat. Karena mereka bukan cuma menghancurkan masjid, tapi mereka menghancurkan agama.
Hari ini hati-hati Bu, anak-anak kita sudah mulai pendidikan agamanya akan dihapus dari pendidikan. Kalau bukan kita dari awal pendidikan agama, kapan lagi dan di mana lagi? Makanya rumah itu adalah madrasah ula, madrasah awal yang harus kita didik anak-anak kita. Mau jadi apa anak kita terserah, yang penting agamanya dulu. Ustadz, anakku dari kecil ku tengok kok suka kali main tembak-tembakan, kok pingin jadi polisi. Tapi polisi beriman. Anakku dari kecil suka kali mau suntik-suntik Ustadz, oh pingin jadi dokter, dokter beriman. Anakku dari dulu suka bawa martel Ustadz, oh pingin jadi hakim. Kalau nggak lulus jadi tukang. Emang tukang nopor mana? Bapakku tukang kok. Nggak lulus, nggak apa-apa. Yang penting jadi tukang beriman. Kata yang satu, anakku lain pula Ustadz. Nopo mak? Anakku suka nyolong Ustadz. Oh pengen jadi maling. Maling beriman. Emang ada? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas, ayo kita bekali diri kita dari sekarang. Kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih. Dan dengan ibadah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ternyata lebih sudah setengah jam, hampir 1 jam sudah kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya. Bahkan kata pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak retak, tidak ada air yang tak berombak, tidak ada bisul yang tak bengkak, dan tidak ada tuyul yang tak botak. Namanya manusia biasa, pasti ada salah dan khilaf. Buah jambu, buah kedondong, buah durian, buah salak, buah kurma, buah anggur, buah pir, buah apel. Ini semua buah-buahan. Ya, kalau nggak dimakan bisa kami bawa pulang nanti. Baik, mari kita tutup doa sembari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu